Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi mengenai analisis kooperatif sistem informasi bencana, reka medis dan informasi kesehatan dalam penanggulangan bencana, yang dimana diambil dari 2 sumber jurnal, yaitu Tinjauan Nasional Sistem Sidabana dan juga Jurnal Internasional Data JSP. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dias Muiz bersama dengan rekan-rekan TTTT. Ada Teh Adelia Fitriani, kemudian ada Teh Berliana Sifaluma, ada Teh Insi Solihat, ada Teh Saskia Ayu Ragil Sanjaya, dan juga Teh Widya Safira. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan, mari kita simak pembahasan yang akan disampaikan. Silakan. Pada slide ini yaitu menjelaskan tentang perbandingan sistem manual, reka medis dan RME. Konteksnya yaitu Indonesia sebagai rentan banjir dan Jepang sebagai rentan ekonomi. Sistem manualnya yaitu yang pertama ada membutuhkan banyak SDM di lapangan, yang kedua ada proses pendataan jadi lambat dan pendataan rusak atau jelas serta menghambat alur informasi dan membuat keselesaan. Lalu solusi RME-nya yaitu cepat akurat dan bisa diakses real time, lalu mendukung efisiensi manajemen informasi kesehatan dan mempercepat
selama 32 hari. Sentralisasinya, data diserahkan berkala ke Emergency Medical Team Report Cell. Lalu untuk pengelolaan statistiknya menggunakan MS Excel dan STAT F15. Selanjutnya, di sini ada temuan epidemiologi sistem JSPID. Dari data di sini dilihat dari tren waktunya untuk puncak pelayanan pasca gempa itu terjadi di hari ketiga. Lalu untuk demografi pasiennya dilihat dari gendernya yang paling banyak itu adalah perempuan dengan 61,4% dan laki-laki 38,6%. Lalu untuk usia paling banyak itu lansia dengan usia lebih dari 65 tahun dengan persentase 49,4% dan dewasa 15 sampai 64 tahun dengan persentase 39,0%. Lalu untuk top 3 masalah kesehatan, yang pertama itu ada stres yang berkaitan dengan bencana itu dengan persentase 15,2%, 112 kasus untuk luka-luka fisik 14,5%, 107 kasus dan penyakit kulit 7%, 52 kasus. Lalu ada matriks perbandingan aspek konseptual dan teknis. Untuk aspek fokus utama, artikel Indonesia Sidagana itu merancang solusi teknis prototip RNA berbasis web. Lalu untuk artikel internasional, JSPID itu menganalisis epidemiologi dan pola masalah kesehatan pasca gempa. Lalu untuk pendekatan risetnya, Sidagana itu menggunakan RND. Lalu untuk artikel internasional, JSPID-nya itu menggunakan studi epidemiologi deskriptif kuantitatif berupa data sekunder. Lalu pemanfaatan IT-nya itu web. Sidagana itu menggunakan web dengan inovasi pemindaian QR code. Lalu untuk JSPID menggunakan kertas dan aplikasi mobile pusat serta pengolahan Excel. Selanjutnya akan diterangkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada evaluasi sistem mengenai kelebihan dan kekurangan. Dari Penelitian Indonesia yaitu Sidagana itu ada memberikan solusi aplikatif langsung untuk instruksi lokal seperti BPPD. Lalu ada edukasi gelang QR code yang mencegah kesalahan identitas pasien. Namun kekurangannya itu ada pada skala uji coba yang sangat kecil, hanya dengan 3 responden. Lalu juga ada belum diuji di kondisi bencana real dan belum tahap pemeliharaan. Lalu yang penelitian informasional atau JSPID itu basis data ada didapat real-time langsung dari 32 tim medis di lapangan. Tapi kekurangannya itu analis coding atau pelaporan hanya dari PMD paskes kedua tidak masuk. Lalu juga resiko datanya itu hilang jika petugas minim pelatihan penggunaan aplikasi. Lalu ada sintesis yang menggabungkan inovasi dan sekedar data. Di sini ada inovasi teknis dari Indonesia itu platform web dengan tanpa SSD, gelang juga kode untuk verifikasi info medis. Lalu standar data Jepang itu formulir standar skala nasional ataupun internasional dengan pemusatan data harian untuk identitas tren. Nah, sistem ideal di Indonesia itu yang bisa diterapkan dari dua sintesis ini itu peluang kolaborasi memperluas skala sistem Sidagana ke tingkat nasional dengan menyelaraskan item data yang mengikuti standar JSPID atau WHO yang identitas. Lalu ada implikasi strategis bagi profesi RMK. Yang pertama itu ada transformasi digital. PMIK adalah uji coba migrasi dari pencatatan kertas ke elektronik sesuai Permenkes No. 24 tahun 2022. PMIK harus mampu mengelola peraturan medis elektronik bencana di lapangan. Yang kedua ada manajemen input data. PMIK bertugas merancang dan menjaga standarisasi formulir agar pengumpulan data kesehatan bencana komprehensif dan mencegah fenomena antardiskriminatif. Lalu yang terakhir itu ada analisis pengambilan keputusan. PMIK mengelola raw data dari usia, gender, jenis penyakit menjadi informasi intelijen medis yang membantu pimpinan menentukan kebijakan logistis pasca bencana efektif. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan terkait dengan analisisnya. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa ajukan tangan, perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zainah Aulia.
tanya, apabila terjadi suatu bencana dengan jumlah korban yang cukup banyak, bagaimana sistem informasi kesehatan itu dapat membantu menentukan prioritas penanganan pada korban? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Deliana Cilisnaini dengan NIM 060. Izin bertanya, mengapa data rekam medis menjadi salah satu informasi yang penting dalam penanggulangan bencana, bukan hanya untuk pelayanan pasien? Izin bertanya, perkenalkan saya Salma Yazkia dengan NIM 091. Izin bertanya, apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia dari penerapan GSPID dalam pengelolaan data kesehatan? Izin menjawab dari pertanyaan Rina, yaitu nomor 1, jika terjadi bencana dengan jumlah korban yang sangat banyak, bagaimana sistem informasi kesehatan dapat membantu menentukan prioritas penanganan korban. Jadi sistem informasi kesehatan itu membantu mengumpulkan dan menunjukkan data korban. Lalu seperti jumlah korban dan kondisi kesehatannya. Jadi dari data tersebut petugas itu dapat menentukan korban yang mana yang harus diprioritaskan dari segi kebutuhan tenaga medisnya, obat, serta fasilitas kesehatannya. Jadi dari penanganan bencana itu dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Diana. Jadi data rekam medis itu tidak hanya digunakan untuk pelayanan kepada korban, tetapi juga digunakan sebagai sumber informasi untuk pemantauan, evaluasi pada saat setelah bencana atau pasca bencana, pemantauan juga, lalu juga untuk koordinasi antar petugas. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Salma, tadi itu yang bisa dipelajari Indonesia dari sistem GSPID Jepang itu adalah pencatatan yang secara real time. Jadi walaupun Indonesia itu sidabannya itu sudah memakai digital, tapi pencatatannya itu belum real time. Jadi dilakukan itu bisa sore hari setelah pencatatan yang pertama, kemudian atau bisa sampai 2 hari kemudian. Nah, jadi bisa kalau pencatatannya dari lain itu bisa akan mempermudah kegiatan selanjutnya, yaitu seperti efisiensi pengadaan logistik seperti obat-obatan apa yang diperlukan di lapangan, kemudian juga spesialis tenaga medis apa yang diperlukan secara nyata di lapangan itu, kebutuhannya seperti apa. Nah, kemudian juga dapat deteksi dini penyakit. Jadi pasca bencana itu penyakit tertular apa yang paling banyak terjadi setelah bencana. Nah, kemudian juga bisa menjadi memperluas skala sistem sidabana tingkat nasional. Jadi menyelaraskan item datanya mengikuti standar GSPID agar menjadi satu. Apa terjawab? Terjawab, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya atas sesi diskusinya. Untuk yang terakhir kita dapat setidaknya menarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama adalah pergeseran angsur dari rekam medis manual menuju rekam medis elektronik. Nah, yang awalnya menggunakan kertas dan Excel itu menjadi real time. Nah, ini adalah sebuah keharusan di wilayah rawan bencana. Kemudian yang kedua adalah perbedaan proses pematangan di Indonesia dan juga di global, yaitu prototipe lokal Indonesia dengan standar nasional GSPID Jepang. Ini menunjukkan ruang berkembang yang sangat besar bagi infrastruktur krisis kesehatan Republik Indonesia. Dan kesimpulan yang terakhir adalah sehebat apapun teknologi yang dibangun, keberhasilannya itu tetap bergantung penuh pada pelatihan SDM dan keterlibatan aktif petugas lapangan dalam menginput data secara konsisten. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.